Ini salah satu cara gampang untuk nyari portal bodong tuh di grup WhatsApp keluarga. Nah, Iya banyak kan? itu ya. Banyak banget Banyak itu sampai ya. ada yang keluar, sampai Ya, berantem sesama keluarga ya, gitu gara-gara baca portal berita yang segitu banyaknya ya. gitu Tapi kan. harus berani, Mbak. Itu harus berani gitu kita. Karena saya pikir Takut begini, dikeluarin dari kakak, Mas. nggak enak itu ya. Gak enak gitu. Apalagi calon mertua gitu ya. Nah kan bahaya gitu. Tapi emang harus ditegesin ya. Kembali lagi di Mi Podcast di episode ketiga. Di hari batik kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan pemilik dari salah satu jenama batik yang sudah hampir 100 tahun lebih berada di kota Solo dan terkenal di Indonesia. Nah, di episode baru ini juga spesial karena Mi Podcast dari Meta FM itu bisa bekerja sama dengan Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS dan juga Persatuan Wartawan Indonesia. Di Mi Podcast kali ini bersama saya Adia Prabowo. Tentunya saya tidak sendirian karena temanya ini antara sebenarnya walaupun saya bagian dari media pemberitaan tapi kurang pintar gitu. Jadi butuh yang lebih ngerti gitu kan. Nah, hari ini tuh saya udah bersama dengan seorang figur yang istimewa. Iya dong. Karena kita kan beberapa kali bertemu di beberapa event juga. Mas Anas Syahirul Alim. Ya. Apa kabar? Baik, Mbak Dia. Tersanjung saya. Ini panggilnya Bu sih. Mbak lo. Cek. Gak berani saya panggil Bu. Jangan ya, jangan. Aku masih agak muda dikit gitu. Hari ini menikmati kopi buatan bos saya. Iya, betul sekali. Ini SOP kalau harus kesini harus menikmati kopi. Kalau ke Meta FM harus ngopi dulu gitu. Dan biasanya tuh ada beberapa orang yang baru bisa berfungsi setelah ngopi. Iya. Gitu kan. Masih cair gitu ya. Betul. Setelah ngopi. Tapi Mas Anas hobi ngopi, emang hobi ngopi gitu gak sih? Iya. Kebetulan ada beberapa jenis kopi di rumah. Lagi pengen kita nikmati, tapi saya nggak pandai roasting kayak Pak Martono. Oke. Mas Anas hobinya ngopi juga berarti? Iya, Mbak. Saya kebetulan ada beberapa jenis kopi di rumah. Ya kebanyakan ternyata pemberian gitu ya. Nah, akhirnya jadi hibah. Ya, hibah. Upeti bukan? Ya, akhirnya jadi ketagihan gitu. Okay. Cuma saya nggak pandai merosting atau mungkin meramu, jadi ya sebisanya lah. Kalau yang penting nikmat, kita nikmati, bisa membuat piar-piar dunia ya udah. Gitu. Karena kadang ada yang ngopi karena harus bersosial gitu ya. Oh ya. Ya kan. Ya. Ada juga yang memang, aduh saya kalau nggak ngopi nih bisa bad mood dari pagi gitu. Saya paling kalau nggak pagi, kalau nggak keburu-buru ya pagi. Tapi kalau keburu-buru kan nanti gantinya malam gitu ya. Ya paling cangkir 2 cangkir cukup. Ini nggak sih kayak berkaitan dengan kerjaannya Mas Anas? Mas Anas tuh kalau boleh tahu sekarang kan jadi ketua PWI ya, di Persatuan Wartawan Indonesia. Nah sebelumnya sebagai jurnalis tuh boleh nggak sih cerita track recordnya tuh pernah menjadi jurnalis untuk media apa saja, terus kira-kira perjalanan sampai ke sini jadi ketua PWI itu sejak kapan gitu? Saya ini untuk pekerjaan tipikal bukan orang yang setia, Pak. Saya hampir pindah ke media itu kalau nggak salah berapa ya, 8 atau 9 media saya. Wah, semuanya dicobai. Iya, tapi yang paling lama itu ketika saya di Tempo. Di Tempo itu hampir 7 tahun. Kemudian di Joglo Semar cukup lama juga, hampir 9 tahun lah, 9 tahun. Jadi itu dua media yang paling lama. Rata-rata yang lain kayak Radar Solo, kemudian Saudagar, majalah Forum Keadilan dan sebagainya, rata-rata 1-2 tahun itu cabut lah istilahnya, orang sini colut gitu ya. Tapi baik-baik. Baik-baik. Saya tiba-tiba enggak ada masalah. Habis lebaran tiba-tiba bye gitu. Oh, enggak. Habis THR sudah itu ya. Habis THR bye gitu enggak ya berarti? Ada tantangan baru atau ada rayuan baru dari kawan gitu ya. Kawan, pindah sini aja lah, pindah. Ayo bantu aku gitu. Biasanya rayuan apa yang manjur bikin Mas Anas jadi berpaling gitu ke media lain biasanya? Iya,
tentu ya bulanannya. Oh, tapi kayak misalnya ada tantangan yang lebih atau misalnya ini adalah segmentasi yang menantang untuk saya garap gitu. Ya guyon tadi, bulanan guyon lah. Nah, tapi itu pastinya. Oh ya pasti, utama. Itu pasti. Tapi yang paling penting kan adalah saya lihat, ini penuh ada tantangan baru nih. Ini beda nih ya. Misalnya ketika saya dari Radar kemudian ke majalah Forum, saat itu kan lagi posisi Forum bagus-bagusnya gitu kan ya. Wah menarik ini. Dari sisi hukum, saya pengen tahu tentang hukum. Kemudian ada rayuan lagi ketika saya dirayu teman untuk pindah ke Tempo gitu ya. Wah menarik ini, media besar dan sebagainya, investigasinya kuat, saya ingin belajar di situ. Jadi tantangan-tantangan itu. Nah tapi rata-rata memang kebanyakan adalah media-media cetak online. Nah, tapi yang elektronik ternyata belum. Nah, ini saya pikir juga hanya saja kebetulan kawan-kawan saya juga banyak yang berkecimpung di elektronik, jadi belajarnya juga bisa. Nah, menarik sebenarnya. Kalau prinsipnya saya nggak bisa menang lah. Gitu. nyobain semua segmen, nyobain semua jenis kategori berita gitu. Ya, mungkin lebih resourceful juga buat Mas Anas. Betul. Ada pengayaan wawasan di diri kita. Begini. Kemudian ada teman baru yang berbeda juga. Begini. Betul. Nah itulah, kalau soal pekerjaan saya bukan tipe yang setia gitu ya. Kalau sama istri setia. Karena kalau sama istri setiap minggu selalu sepedaan. Iya. Dipaksa ya. Harus mengantar itu ya. Dipaksa harus foto biasanya. Ya. Itulah tantangannya di situ. Tantangan kalau sebagai seorang suami ya, mengawal istri. Mengawal ibu negara itu ternyata susah itu ya. Kalau mungkin sama pejabat sama anak bisa lah diatur. Kalau sama ibu negara susah ya. Waduh, luar biasa. Ini bukan hanya soal langkah jarak tapi juga sekian kilometer harus foto dulu. Ini yang agak susah ini. Betul. Wanita ya, mohon dipahami. Mas Anas, kalau boleh tahu sekilas tentang organisasi PWI ini, boleh nggak diceritain untuk Meta Miarsa yang sedang menyimak sore hari ini? Ini bisa disimak sore, pagi, siang, malam sih sebenarnya, karena anytime ditonton. Luar biasa ini. Medsos. Me podcast. Borderless sekarang. boleh cerita sedikit tentang kiprah atau kilas pandang PWI ini? Iya, PWI ini kan sebenarnya asosiasi wartawan yang didirikan kebetulan di Solo, Mbak Dia. Makanya kan Solo itu punya perkecualian. Jadi kalau selama ini kepengurusan PWI itu mesti di tingkat provinsi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, DKI dan sebagainya. Lah khusus Solo ini mereka dikasih otonomi sendiri setingkat provinsi. Karena apa? Karena dulu berdirinya di sini tahun 1946. Tepatnya 9 Februari gitu ya. Itu berdiri 1946 di Solo, di Monumen Pes yang sekarang dulu namanya Associated yang dipakai oleh miliknya Mangkunegaran. Dan itulah wartawan dari berbagai daerah mendirikan asosiasi wartawan ini untuk menghimpun kawan-kawan yang bergerak di bidang jurnalistik, di bidang kewartawanan dari berbagai daerah. Dan sampai sekarang ya kiprahnya banyak sekali, mulai dari penguatan kemampuan di sumber daya SDM wartawan, kemudian advokasi ketika ada masalah-masalah, kemudian pelatihan pendidikan dan sebagainya. Itu fokusnya ke sana. Pastinya salah satu tugas jurnalis adalah bagaimana caranya untuk meredam atau mereduce berita-berita bohong yang berkeliaran secara bebas di dunia gitu, atau di Indonesia lah terutama. Apalagi sebagai organisasi profesional yang mewadahi jurnalis di Indonesia, ini kan kalau kita lihat kebebasan digital udah begitu bebasnya, kemudian lanskap medianya juga berkembang dengan luar biasa juga gitu. Nah, salah satu tugas jurnalis terutama di 2 tahun terakhir ini adalah bagaimana caranya untuk meredam atau mereduce hoax mengenai COVID-19. Hari ini tadi saya sebelum kesini saya coba searching, ternyata sudah bertambah itu ya, hoax COVID itu sudah bertambah. Kemarin beberapa minggu yang lalu masih 1060-an gitu ya. Sekarang tadi saya cek itu di lamannya Mavindo itu ada sudah 1173. 1173 hoax tentang COVID ini. Artinya kan
ternyata bukan pasien COVID-nya yang meningkat itu ya, ternyata hoax-nya juga meningkat itu ya. Hoax-nya yang meningkat justru ini ya. Terus bertambah selama 2 tahun ini. Artinya ini problem yang harus kita atasi juga bersama-sama. Termasuk tadi Mbak Dia sampaikan bahwa peran di kawan-kawan di jurnalis atau kawan-kawan di wartawan juga untuk menanggulangi ini. Saya pikir bukan perkara mudah, tapi juga bukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, terutama di kawan-kawan lah, sebagai salah satu ujung tombak menanggulangi COVID yang terkait dengan hoax COVID-19 ini. Apa yang bisa kita lakukan? Ya tentu adalah edukasi yang secara kontinu terus kita lakukan. Edukasi bisa melibatkan kawan-kawan di komunitas, kemudian bisa menggunakan media masing-masing gitu ya. Yang bergerak di bidang elektronik, radio silakan. Ada termasuk di ini Mi Podcast ini saya pikir bisa dipakai. Ini kan salah satu jembatan. Kemudian mereka yang bergerak di profesi ya minimal di internal kita. Karena gini, ada survei juga bahwa ketika kita tidak bergerak, maka kawan-kawan yang bergerak di kewartawanan ini juga berpotensi untuk mengambil konten hoax gitu ya. Ada salah satu survei kemarin di tahun 2020 itu misalnya pengaruh kawan-kawan yang menggunakan istilahnya kepleset mengambil hoax itu nyaris hanya sampai 3% itu ya. Yang ini harus kita tekan ya. Persoalan apa? Banyak faktor itu ya. Misalnya salah satunya kecepatan. Kawan-kawan itu seringkali ingin segera melakukan kecepatan berita untuk bisa diterima. Breaking news. Ya itu. Tapi cross check and balancesnya kan kurang. Padahal kan salah satu kode etik di jurnalistik itu adalah bagaimana kita memperkuat cross check and balances ini ya. Nah ini saya pikir ranahnya kita di sana. Perkuat cross check, klarifikasi, konfirmasi, verifikasi itulah. Nah ini yang harus kita himbau ke kawan-kawan. Makin banyak verifikasi, makin banyak konfirmasi, makin banyak cross check, maka kita minimal menjadi kalau saya ibaratkan adalah rumah clearance atau pembersih lah, atau rumah pembersih. Maka kita berharap media-media menjadi rumah pembersih terhadap maraknya peredaran hoax ini. Bagaimana ya tadi verifikasi dan itu ada di kode etik jurnalistik yang harus dilakukan oleh teman-teman wartawan itu ya. Kalau yang lain ya melibatkan misalnya komunitas juga bisa. Kemudian edukasi seperti yang kami lakukan saat ini misalnya kita terlibat bersama-sama melakukan edukasi kepada masyarakat. Saya pikir kuncinya di situ, Mbak. Siap. Mas Anas, Mas Anas kan udah jadi wartawan berarti berapa dekade? Kayak tua banget. Tua banget itu. Kayak tua banget gitu. Orde gitu ya. Udah berapa lama berarti jadi wartawan? Saya itu sejak pertengahan kuliah kebetulan sudah berkecimpung. Saat itu ya iseng-iseng masih di Jawa Pos, magang dan sebagainya. Kok seneng gitu ya, seneng. Kemudian 96 saya mulai coba-coba gitu ya. Coba-coba tapi saya masih kuliah. Lebih dari ya berapa itu ya? 25 tahun ya berarti. Wah, lebih lama lagi. Sekali. Enggak tuh. 96 tuh wah matematika jelek sekali ya. Ya, pokoknya 96 itu saya mulai seneng gitu, ikut-ikutan. Tapi secara resmi saya mulai gabung ke sebuah perusahaan ya. 98 kalau nggak salah. 98 itu mulai resmi. Tapi 2 tahun itu saya pakai belajar ke Jawa Pos itu. Dulu belum ada radar, belum ada. Masih banyak sedikit radar di semua kota sedikit. Ya. Dulu ada Jawa Pos gitu aja, pikiran Suara Merdeka dan sebagainya. Saya masuk iseng-iseng belajar itu 2 tahun, kemudian saya gabung ke majalah Forum. Pak Karni Ilyas pemretnya. Itu pemret saya waktu itu gitu ya. Pak Karni saya itu menjadi pemret majalah Forum Keadilan. Saya gabung di perwakilan di Jawa Tengah. Jawa Tengah DIY saya gabung di sana. Terus sampai sekarang. Keterusan, Mbak. Kebablasan itu ya. Nah, Mas Anas kalau boleh saya tahu ya, belasan tahun gitu dalam belasan tahun itu. Belasan tahun aja lah ya kita bilangnya ya. Belasan tahun menjadi seorang jurnalis pasti Mas Anas juga mengalami berbagai era di mana
hoax itu keluar di setiap era, di setiap isu gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal hoax atau isu tentang COVID-19 gitu, apa sih Mas yang unik dari hoax ini dibandingkan dengan hoax-hoax lain dari isu-isu yang lain gitu, yang sebelumnya gitu? Ini menariknya adalah karena ini menjadi tren isu kan, artinya isu utama COVID itu, dan menjadi konsumsi publik yang lagi dinikmati masyarakat. Mau tidak mau akhirnya orang kadang-kadang nggak sadar bahwa itu sebenarnya hoax, karena euforia menikmati informasi tentang COVID, akhirnya euforia itu menggelincirkan pemahaman kita gitu misalnya. Banyak sekali contoh-contoh. Contoh misalnya soal vaksin. Betul. Kemudian ada yang bilang bahwa COVID ini buatan Yahudi atau buatan apa untuk depopulasi misalnya. Dipasangin chip gitu. Nah, gitu macam-macam itu kan ya. Dan luar biasa itu ya. Dan kemudian karena ada platform media sosial sehingga ini makin seperti bola salju menggelinding terus begitu terus. Nah, akhirnya sampai ke masyarakat menggelinding lagi, dan ini makanya butuh semua pihak untuk menyetop ini. Nah, kuncinya apa ya? Pemahaman tadi. Kalau beda dengan zaman saya misalnya dulu jadi wartawan ketika masih zamannya Pak Harto, kemudian zaman reformasi, kemudian zamannya sekarang ini generasi Z, generasi milenial macam-macam berbeda gitu ya. Sekarang itu amplifikasinya atau loudspeakernya kan makin kenceng, lebih besar. Ya, gitu. ada banyak platform, ada banyak medium yang itu menggaungkannya lebih luas dan lebih kenceng. Kalau zaman saya kan nggak ada, Mbak. Betul. Paling pakai Starco itu ya, pakai pager lah, Kalau sekarang udah real time untuk penyebaran beritanya. Betul. Nah, kalau dulu seperti yang Mas Ana sampaikan, media itu kan terbatas, mungkin media televisi juga sangat terbatas channelnya, kemudian radio juga terbatas, informasi juga sangat-sangat susah untuk dicari lah ya, orang harus ada effort gitu. Sementara saat ini semua informasi ada dalam genggaman tangan, dan akhirnya kan ini menimbulkan semacam euforia bukan hanya dari masyarakat saja, tapi mungkin dari rekan-rekan jurnalis sendiri. Nah, saya ingin bertanya kan, misalnya PWI, kemudian ada organisasi misalnya untuk wartawan online. Ini yang sering banget kalau saya lihat tuh kepleset gitu. Betul. Sebenarnya gimana sih Mas untuk dari PWI sendiri, kemudian dari rekan-rekan jurnalis yang online yang saya tahu banget mereka mengejar rating, harus serba cepat, harus serba breaking news gitu, untuk menertibkan mereka nih seperti apa sih untuk pemberitaan yang faktual dan pemberitaan yang fair pastinya? Ya, makanya tadi di awal ada sekitar 3% yang kawan-kawan yang terpleset. Ya. Tapi dengan kemudahan sekarang membangun portal-portal itu, saya yakin itu kalau nggak dicoba diatasi juga akan bertambah gitu ya. Dan itu tadi Mbak Adia juga sampaikan, kebanyakan teman-teman di online kan begitu. Itu karena mereka tidak melakukan kaidah-kaidah jurnalistik yang benar. Tadi yang saya sebut bahwa mereka harus melakukan cross check, tidak boleh melakukan berita bohong dan sebagainya. Nah, ini kan ada panduan sebenarnya. Kalau hanya mengejar clickbait, kemudian mengejar kecepatan tanpa melakukan kaidah-kaidah, sebenarnya mereka sudah melanggar prinsip-prinsip jurnalistik yang benar gitu ya. Nah, ini yang selalu kami lakukan di organisasi profesi. Saya pikir termasuk di organisasi profesi yang lain sama gitu ya. Termasuk di organisasi media cyber misalnya. Kan ada banyak, ada AMSI, ada SMSI yang memadai perusahaan-perusahaan online itu ya. Nah, itu juga saya pikir mereka juga punya program yang sama. Misalnya kemarin kami di PWI juga punya kerjasama dengan kawan-kawan di Polda, kemudian di Polresta Surakarta, bagaimana menanggulangi hoax dengan mengajak berbagai komunitas gitu ya. Selain di diri kita sendiri, kuncinya adalah mari patuhi bersama. Kalau kami di kawan-kawan wartawan patuhi bersama kaidah jurnalistik yang ada. Kalau itu sudah melanggar, sebenarnya bisa ditegur, masyarakat silakan ditegur, atau organisasi profesinya juga harus menegur gitu ya. Itu yang harus dilakukan.
tidak ada format lain kecuali itu. Selain adalah edukasi. Siap. Edukasi kawan-kawan. Dan itu juga dilakukan. PWI misalnya di PWI Pusat melakukan safari jurnalistik dengan tema-tema tentang penanggulangan HOT juga sering gitu ya. Nah, kembali lagi adalah jangan mudah misalnya hanya mengejar clickbait, hanya mengejar kecepatan, tapi melupakan kode etik jurnalistik yang harus kita tepati kan itu. Oke. Nah, Mas Anas kalau boleh tahu ya, ada nggak sih semacam data gitu yang dikumpulin juga oleh teman-teman PWI tentang kehadiran wartawan-wartawan atau media-media bodong? Oh iya. Iya kan? Karena kadang-kadang kita bingung dengan sebagai masyarakat awam ya. Kita baca selipan berita misalnya di Twitter gitu, ini media apa sepertinya nggak verified tapi kok kenceng banget dan retweetnya luar biasa banyak gitu. Banyak juga yang menyetujui apa yang mereka sampaikan, padahal kalau kita ngomongin hubungannya dengan isu atau hoax COVID ya, banyak yang sebenarnya tuh bisa dibantah gitu. Ada nggak sih Mas datanya Mas sebenarnya? Iya, data ini yang agak sulit ya, tapi Kominfo pernah mengeluarkan bahwa ada sekitar 43.000 portal yang ada di Indonesia. Saya yakin ini terus bertambah gitu ya. Adalah apalagi dengan kemudian membuat portal atau website yang dianggap seakan-akan media gitu ya, seakan-akan media gitu ya. Karena untuk membuat media, Dewan Pers sudah melakukan sebuah regulasi, misalnya dia harus berbadan hukum gitu ya, berbadan hukum jelas, harus terdaftar di notaris dan sebagainya. Kemudian pemretnya harus wartawan utama gitu ya. Nah kalau bukan wartawan utama maka bisa ini patut kita ya kesampingkan gitu ya. Kemudian alamatnya jelas, pertanggungjawabnya jelas. Sekarang ini kan enggak, mereka kadang-kadang ketika kita browsing alamatnya enggak jelas, kemudian siapa penanggung jawabnya enggak jelas, maka ketika mendapati info-info semacam itu di sebuah portal atau di website atau coba cek aja ini siapa sih. Nah, kalau memang nggak jelas, alamatnya nggak ada, kemudian penanggung jawabnya nggak jelas, lebih baik ini jelas bukan media yang benar gitu ya. Kita bisa laporkan itu? Bisa silakan. Karena gini, Pemret itu adalah wartawan utama. Untuk mengecek wartawan utama di mana? Cari aja di websitenya Dewan Pers gitu ya. Misalnya namanya Anas gitu ya. Benar nggak si Anas ini pernah menyandang sertifikasi kompetensi wartawan utama gitu ya? Cari aja di websitenya di Dewan Pers, di situ ada kompetensi wartawan itu, nanti cari nama Anas, apakah masuk? Oh nggak ada ini namanya ini. Nah ini berarti kan ya bukan memerankan media yang sebenarnya. Ini yang harus patut kita kesampingkan. Ini saya pikir juga kami menyampaikan juga ke masyarakat bahwa jangan gampang mudah terpercaya atau terperdaya gitu ya. Terperdaya dengan portal-portal yang kadang-kadang nggak jelas. Karena itu syaratnya ada. Kemudian kalau tadi dipercaya kemudian di-retweet kembali ada faktor juga gini Mbak, polarisasi yang kemarin kita alami itu ya, polarisasi entah politik entah apa dan sebagainya, itu akhirnya berpengaruh juga. Mereka akhirnya meretweet atau men-share berita-berita yang sesuai dengan keinginan mereka. Apa yang pengen saya dengar, apa yang pengen saya percaya itu gitu ya. Faktor dari faktor polarisasi yang sampai sekarang juga belum sembuh ini. Ini akhirnya mengorbankan bahwa ini botong, ini nggak benar. Tapi karena faktor emosionalitas seseorang terhadap sentimen entah politiknya, entah kepercayaan preferensi tertentu gitu ya, sehingga mengorbankan itu. Nah, ini salah satu cara gampang untuk nyari portal bodong tuh di grup WhatsApp keluarga. Ya banyak kan? itu ya. Banyak banget sampai ada yang keluar sampai berantem sesama keluarga gitu gara-gara baca portal berita yang segitu banyaknya gitu kan. Tapi harus berani, Mbak. Itu harus berani gitu kita. Karena saya pikir takut begini. Dikeluarin dari kakak, Mas. Gak enak itu ya. Gak enak gitu. Apalagi calon mertua gitu ya. Kan bahaya gitu. Tapi emang harus ditegesin ya. Ya, saya pikir gini. Ini saya pikir eranya kita ya. Ketika zaman saya kan nggak ada. Artinya ketika ini kan zamannya sekarang. Setiap zaman ada
ada masa dan ada tantangan sendiri, ada dinamikanya sendiri-sendiri. Sekarang dinamikanya semacam ini. Dulu kan kita pakai SMS, kemudian kita pakai BB kan itu ya. Sekarang ada WhatsApp, ada platform TikTok, ada platform YouTube, ada platform macam-macam. Sementara kalau kita juga masih sama dengan dulu ya, ya dikorbankan dalam masyarakat. Betul. Makanya ya tadi harus berani. Nah ini kan salah satu yang paling banyak merasakan euforia gitulah ya tentang kebebasan pers atau kebebasan untuk menyebar berita tuh kebanyakan adalah elderly alias orang tua gitu. Iya betul. Ya kan. Nah sebenarnya gimana ya cara supaya kita bisa kalau mengedukasi gimana ngasih tahu bahwa berita-berita atau cara memilih sumber informasi itu harus ada syaratnya. Salah satunya kan tadi Mas Anas bilang harus verified seperti itu. Tapi kan pragmatis ya rata-rata ya. Rata-rata orang tua ini kan suka sama yang mereka pengen dengar, apa yang pengen mereka percaya gitu. Sebenarnya gimana cara ngasih edukasi tentang literasi media atau literasi digital ini ke elderly? Ya kalau saya ya tadi edukasi yang secara harus kontinu tidak berhenti terus menerus. Makanya pihak-pihak yang bergerak di bidang literasi media harus tetap mengajak mereka. Itu kalau kita bicara dari sisi edukasi. Kemudian kalau kita bicara mungkin ginilah, paling gampang adalah ada virtual community, misalnya kayak sebut tadi misalnya orang-orang tua yang mereka punya grup WhatsApp, grup pengajian, grup WhatsApp RT, PKK, sepedaan gitu ya, kemudian panitia manten gitu ya. Nah ini kan awalnya itu dibuat untuk grup WhatsApp panitia manten, akhirnya kok malah kemana-mana. Nah ini makanya harus ada yang berani, Mbak. Itulah virtual community concernnya di situ. Saya melihat di situ. Kalau tidak ada yang concern ya akhirnya terus menggelinding. Makanya kita sebagai orang-orang yang kadang-kadang berada di grup itu dan paham dan itu salah, ya harus bergerak itu ya. Kalau hanya mengandalkan itu bergulir, biarlah bergulir, nanti juga akhirnya menemukan jalan sendiri ya lama gitu. Makanya virtual community concern itu juga sangat penting. Harus berani misalnya. Kan masing-masing punya jaringan sosial sendiri-sendiri. Mbak Adia saya yakin lebih dari 30 grup saya yakin ini ya. Grup WhatsApp atau grup apa ya. Grup kantor aja sih dimasukin 10 sendiri. Nah, belum grup yang lain itu ya. Kan? Saya misalnya juga begitulah. Masing-masing punya komunitas, itu yang harus kita lakukan. Kemudian menggunakan fact checking misalnya. Kan ada banyak aplikasi fact checking ya. Itu saya pikir juga harus disampaikan aja ke masyarakat. Itu ada turn back hoax misalnya, atau aplikasinya punyanya Kominfo juga ada. Ya itu harus digencarkan kepada masyarakat. Nah kalau dari pengalamannya Mas Anas nih ya, sebenarnya masyarakat seperti apa sih yang gampang terpengaruh hoax? Karena kan mungkin kebaca ya dari masyarakat yang seperti ini gampang banget kayaknya kegiring. Dengan opini-opini yang belum jelas. Ya pertama adalah tentu adalah orang yang mengalami minimalis edukasi yang minimal. Itu yang mereka gampang terperdaya itu ya. Karena ya wajar, misalnya apalagi yang ibu-ibu yang baru punya handphone, ibu-ibu yang baru punya grup WhatsApp, itu pasti akan. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang masuk dalam sebuah echo chamber tertentu atau polarisasi tertentu itu ya. Misalnya saya punya preferensi dengan si A. Ya udah, dia apapun yang si A tentang si A pasti benar gitu ya. Padahal belum tentu itu ya. Ya itu si A itu kan bisa tokoh politik, bisa tokoh apa itu dan sebagainya. Itu yang paling mudah terkena. Yang sehingga fanatisme buta terhadap seseorang atau preferensi tertentu, baik itu agama, baik itu politik, baik itu ketokohan, itu yang harus kita edukasi. Nah ini ngomongin soal ketokohan ya. Sekarang ini kan juga banyak banget yang masih mengaitkan tingkat pendidikan seseorang dengan pengaruh yang bisa dia berikan ke masyarakat gitu. Nah selama masa pandemi ini kan kita melihat banyak sekali orang-orang dengan following yang besar, dengan massa yang begitu banyak, ternyata
bukannya menyebarkan hal-hal yang faktual, tetapi justru menyebarkan fakta-fakta yang wah Iya, ini betul. bikin ribut banget Betul, gitu. betul, ya. Dan di masyarakat Indonesia tuh kan lebih senang debat kusir ya, lebih sering senang berantem Iya, online gitu iya, daripada belajar tentang iya, apakah yang saya baca ini benar, apakah yang saya baca ini betul, faktual gitu. betul. Nah, sebenarnya gimana sih perspektifnya Mas Ana sendiri menghadapi masyarakat Indonesia yang masih melihat banget ini tokoh influential gitu, berarti harus Iya, saya percaya gitu. iya, betul. Makanya di Indonesia itu yang unik di situ, Mbak. Orang Singapura menggunakan media sosialnya untuk sesuatu yang produktif dan sebagainya. Tapi kalau atau orang Australia atau kita baca gitu ya, orang Inggris dan sebagainya, orang Eropa. Dan uniknya di Indonesia itu kita itu pengguna internet atau online terbesar kelima di dunia, bahkan mendekati 3 atau berapa. Tapi dipakainya untuk ini ya, untuk curcol, untuk ngerasani itu ya, untuk tadi Iya, nah, bikin akun-akun palsu, nah iya gitu kan? ya. Jadi wah ini kadang-kadang kita wah ini gimana ya. Makanya saya pikir yang paling penting adalah kita bergerak bersama-sama, elemen-elemen masyarakat, Iya. organisasi profesi seperti PWI, seperti mungkin PRSSNI, kemudian apapun lah itu bergerak untuk membuat literasi media, literasi digital kepada masyarakat. Kemudian yang paling penting juga adalah di pemerintahnya harus tegas misalnya. Kalau memang itu akun-akun yang bermasalah segera take down dan sebagainya. Nah ini saya pikir kalau ada ketegasan-ketegasan itu maka tidak ada lagi misalnya perdebatan kusir di internet dan kemudian jadi akhirnya saling gugat dan saling lapor dan sebagainya. Nah makanya kalau dulu misalnya berkali-kali Kominfo akan melakukan take down, akan melakukan operasi terhadap akun-akun yang bodong bermasalah. Ya itu saya pikir perlu diberdayakan lebih kencang gitu ya. Misalnya adalah kalau misalnya SDM-nya kurang ya ditambah misalnya di daerah juga bergerak. Kemudian yang ketiga adalah tadi literasi digital diperkuat. Nah pemerintah saya melihat ada program misalnya Cakap Digital. Dia punya program berapa juta untuk masyarakat cakap digital kan Kominfo. Cuma saya melihat jadi sekaligus juga untuk mengkritisi program itu sebaiknya lebih tepat sasaran itu. Saya melihat belum tepat sasaran, masih membungkusnya dalam bentuk yang penting jumlah itu ya. Padahal kan nggak itu. Tapi bagaimana kita mensisir yang lebih ke tepat sasaran dan intensif dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat. Gitu. Nah, kalau kita lihat di media sosial atau di media-media yang bisa kita baca secara real time atau di media manapun lah ya, ini kan menimbulkan banyak sekali perdebatan yang ternyata cukup disenangi oleh masyarakat gitu. Padahal sebenarnya alih-alih debat kusir sebenarnya kan ada di kode etik jurnalistik tuh ada hak koreksi, ada hak jawab juga gitu. Nah, gimana caranya supaya hak koreksi dari pihak yang merasa dirugikan ini bisa berdampak gitu kan? Karena mungkin kemarin ada isu tentang nakes, ya kan, isu tentang pemerintah atau bahkan isu tentang media sendiri. Sebenarnya hak koreksinya nih seberapa penting sih Mas, seberapa krusial untuk bisa digunakan? Ya itu sebenarnya wajib ya ketika kawan-kawan tidak melakukan, tidak menampung atau tidak melakukan hak koreksi maka itu sebenarnya kesalahan dari pengelola media. Ketika ada masalah dan dia harus melakukan hak koreksi ya dia harus koreksi. Begitu juga dari sisi masyarakatnya, mereka juga bisa melakukan hak jawab gitu ya. Ketika ada masalah terhadap konten-konten yang diproduksi oleh media, mereka punya hak jawab. Media juga punya hak mengkoreksi sesuatu yang salah. Tapi selama ini kadang-kadang ada kesenjangan ya, kesenjangan harusnya hak koreksi itu dilakukan secepatnya. Tapi kemudian di istilah orang Jawa dindende itu ya, ditunda-tunda. Padahal itu harus misalnya kalau kita bicara online itu ya, kita bicara online
ada yang salah, maka saat itu ketika ketika kita menemukan yang salah, segera kita melakukan koreksi. Begitu juga misalnya radio ketika mendapatkan yang salah, maka siaran harus segera disiarkan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi keributan. Nah, seringkali kan keributan dulu muncul dan sebagainya, baru kita melakukan hak koreksi. Betul. Ketika kita bicara cetak juga begitu. Cetak ketika dia terbit pertama kali, dia harus melakukan hak koreksi. Sama juga dengan hak jawab yang dimiliki oleh masyarakat itu. Sehingga tidak ada tadi dampak-dampaknya sudah muncul, baru dilakukan koreksi. Nah, kalau di daerah-daerah terutama ya, ini kan masih banyak banget tersebar hoax, misalnya tentang vaksinasi, herd immunity, apakah rumah sakit mengerjai saya, misalnya kan banyak banget nih. Nah, sebenarnya kalau untuk masyarakat ya, langkah apa yang bisa kita lakukan, terutama di lingkungan yang paling dekat lah dengan kita, karena kadang-kadang nih Mas, paling susah ngasih tahu temen atau keluarga terdekat kita sendiri loh. Betul, PR-nya ternyata banyak sekali gitu. Nah, kalau dari Mas Anas sendiri, apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk sedikit mengajak orang-orang terdekat kita ini supaya bisa lebih melek literasi digitalnya bagus, literasi medianya juga bagus. Tadi ini kadang budaya kita ya, betul. Kita pakewuh. Padahal di sana ada kita melihat ini potensinya kalau nggak dikandani istilahnya, kalau nggak dibenahi atau nggak kita kasih tahu, dampaknya buruk gitu ya. Makanya saya misalnya di grup tertentu misalnya, contoh misalnya di grup warga gitu ya, di grup warga kita buat kesepakatan, Mbak. Kita buat kesepakatan bahwa grup warga ini hanya dipakai untuk info-informasi yang terkait dengan informasi warga gitu ya. Sama ketika panjenengan misalnya masuk di grup panitia wedding organization, itu kita sepakat bahwa grup ini hanya dipakai untuk itu. Gitu ya. Nah, ini minimal sudah menjadi barrier atau pembatas gitu ya. Sehingga mereka tidak bisa masukkan sesuatu yang itu sebenarnya tidak tujuan dari sebuah jaringan sosial kita. Nah, itu yang dilakukan. Kedua ya literasi tadi, banyak dalam satu wilayah saja atau dalam satu kelompok di rumah di keluarga besar kita aja yang berbeda-beda tingkat pendidikannya. Maka ya literasi ini harus kita lakukan. Makanya kalau boleh sebenarnya persoalan hoax ini kalau tidak sebaiknya misalnya masuk di dalam kurikulum lah misalnya, kurikulum entah sekolah, entah pendidikan ekstrakurikuler atau apa kan gitu. Saya pikir ini juga bisa menolong kawan-kawan anak-anak kita, juga bisa memberitahu, Bu itu keliru loh Bu, saya sudah mengecek lewat aplikasi ini ya. Saya pikir kalau itu dimasukkan sebagai sebuah ekstrakurikuler, tidak sekedar misalnya memasak atau bola, kan eranya digital. Betul. Ada e-sport, ada macam-macam. Lah kita misalnya kita masukkan ke dalam kurikulum penanggulangan berita bohong atau hoax gitu ya. Itu masuk misalnya, atau literasi digital lah. Kalau kita nggak fokus kepada penanggulangan hoax, tapi misalnya kurikulum tentang literasi digital. Salah satunya di situ ada ilmu bagaimana menggunakan aplikasi, cara mengenali dan sebagainya. Saya pikir ini juga akan membantu anak-anak juga gampang. Kalau anak-anak kan tanpa beban gitu. Benar-benar mereka lebih jujur gitu. Lebih jujur. Keliru itu mah atau keliru itu paham misalnya. Oke. Nah, kalau untuk PWI sendiri nih Mas, PR besarnya apa sih di masa sekarang ini? Ya PR besar kita tadi jangan sampai kawan-kawan ini kalau terkait hoax ya jangan sampai kemudian kita tergelincir mengkonsumsi sumber-sumber yang tidak pas, tidak benar atau berita bohong. Itu tantangan kita kalau terkait dengan hoax. Artinya penguatan di SDM ini sangat penting. Makanya kalau bisa kita melakukan program yang terencana karena ini kan dinamis. Apalagi sekarang juga kawan-kawan juga dituntut oleh sebuah multitasking gitu ya, aktivitas yang multitasking, bisa memotret, bisa meliput, bisa menulis berita, bisa mengedit requirement-nya banyak ya pas mau daftar jadi wartawan ya. Sekarang kan nggak gampang gitu. Tipes gitu nggak belakang.
Nah, makanya ini saya pikir tantangan kita di penguatan pengayaan wawasan, kemudian penguatan SDM kawan-kawan, dan menghindari kawan-kawan tergelincir terhadap konsumsi berita bohong itu. Nah, terus untuk Mas Anas sendiri apa harapan kedepannya, terutama bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi pemberitaan-pemberitaan yang beredar sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran COVID-19? Karena kalau boleh saya bilang kita nih kan di situasi yang nggak pasti ya. Kita nih situasinya nggak pasti, walaupun sekarang kita dalam posisi yang landai, cukup aman gitu kan, kita nggak tahu di beberapa bulan ke depan posisinya kita akan seperti apa, levelnya kita akan seperti apa, bisa lebih baik, bisa juga lebih buruk gitu. Nah, di situasi yang serba tidak pasti ini, apa yang pengen atau apa yang bisa disampaikan Mas Anas supaya penyebaran hoax, penyebaran berita bohong tentang COVID-19 ini tidak terus-terusan terjadi, bahkan intensitasnya kalau bisa jangan sampai meningkat gitu. Ya, kalau ada dua misalnya untuk internal kami misalnya di dunia jurnalistik, tentu gini, kawan-kawan ini kan orang-orang yang sudah terdidik secara literasi kan ya, secara literasi apapun lah, strategi digital, tentang kesehatan, tentang apa, kan mereka sudah orang-orang yang terdidik di situ. Saya pikir ini menjadi starting point mereka untuk berperan lebih aktif misalnya. Pertama adalah ya jadikan media atau profesi kita itu sebagai clearance host misalnya. Tadi di awal saya sampaikan menjadi clearance host atau pembersih gitu ya dari hoax-hoax yang ada. Misalnya tadi Mbak Adia sampaikan, oh ini ada pemasangan chip. Nah, ini kesempatan kawan-kawan mengekspos tentang itu. Oh ini ada gini, oh tidak benar ya. Yang benar adalah vaksinasi itu begini-begini. Oh COVID ini adalah buatan kelompok tertentu untuk melakukan depopulasi gitu ya, mengurangi jumlah penduduk. Nah kita melakukan kesempatan untuk melakukan clearance misalnya, oh enggak, COVID itu kan berasal dari begini sebagainya. Saya pikir itu yang harus dilakukan lebih masif gitu ya. Saya menghargai kawan-kawan yang sudah melakukan, seperti ada beberapa media yang punya rubrikasi tentang pemberantasan hoax misalnya. Ada di kawan salah satu portal media ada yang punya rubrik hoax or not to hoax gitu ya. Itu ada juga. Kemudian ada juga kawan-kawan yang punya rubrikasi gitulah penjelasan bukan hoax gitu ya. Saya pikir ini lebih masif lagi, maka peran kawan-kawan akan semakin berarti untuk pemberantasan hoax. Yang kedua, bagi masyarakat umum saya pikir ya mereka yang sudah paham, marilah sekarang untuk segera bergerak. Jadi mohon maaf, saya bukan berarti kok mengesampingkan pakewo enggak, tapi sekarang saatnya kita bergerak itu ya. Di masing-masing sajalah, di jaringan masing-masing, jaringan sosial masing-masing, entah yang punya jaringan di blog atau mungkin di YouTube-nya atau di jaringan grup WhatsApp-nya, monggo silakan sekali mulai bergerak. Ya, tadi virtual community concern-nya itu mulai diaplikasikan itu ya. Mungkin ada ini ya, semacam rules yang harus disepakati, kemudian ada sosok yang ya bisa dijadikan leader lah, bahwa betul. Ini rules-nya kayak gitu. Ya, atau misalnya di grup itu ada sosok yang mungkin lebih berani. Ya kita tahu, sampaikan aja, kalau nggak langsung ya sampaikan lewat dia. Oh tolong itu dikeluarin biar live aja. Tolong itu nggak benar bisa itu ya. Keluarin tadi minta masuk lagi gitu. Jadi kayak gitu ya ini ya. Wah, untuk Mas Anas sendiri kira-kira PR-nya PWI yang masih begitu banyak ini udah ada langkah-langkah apa saja? Maksudnya dalam artian di waktu dekat ini dari PWI sudah ada agenda apa saja, dan kemudian mungkin berkolaborasi juga dengan akademisi kah, berkolaborasi dengan instansi atau organisasi yang lain gitu. Ya, kami tentu ya, makanya kalau ada program dari pusat yang terkait dengan pemberantasan hoax dan sebagainya terkait jurnalistik ya, kami biasanya menginfo ke teman-teman, mari kita ikuti dan sebagainya untuk menambah wawasan. Betul. Itu aja. Kemudian ada program-program penanggulangan COVID yang melibatkan kawan-kawan, kita share juga gitu ya. Kemudian kalau kegiatan yang pasti juga literasi digital tadi, kita bersama-sama dengan kelompok-kelompok lain
tadi saya sampaikan kemarin dengan Polda misalnya tentang radikalisme dan berita bohong itu juga kita lakukan. Kemudian terkait dengan teman-teman di jaringan-jaringan penggerak literasi digital seperti Mavindo, kita juga bersama-sama. Sering ini ya, sering banyak kegiatan ya sama Mavindo ya. Kadang-kadang. Dulu di awal-awal Mavindo pembentukan di Solo kita juga support di awal-awalnya. Kita ketemukan dengan komunitas-komunitas di Solo itu juga kita sounding juga. Yang penting sih bagaimana media sebagai penyebar informasi dan masyarakat sebagai penerima informasi ini bisa bersinergi, bisa bersama-sama menjadi pemutus mata rantai penyebaran hoax COVID-19 di Indonesia yang kita masih belum jelas juga kapan usainya gitu kan. Mas Anas, terima kasih sekali sama-sama, Mbak untuk Dia. ngobrol-ngobrolnya kita hari ini. Tetap bersemangat bersama dengan teman-teman PWI pastinya. Siap. Bersama dengan rekan-rekan lain. Pasti. Dan untuk Meta Miarsa, terima kasih sekali sudah bergabung bersama dengan Adia Prabowo di Mi Podcast yang kali ini bersama dengan Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS, Persatuan Wartawan Indonesia, dan tentunya Meta FM. Kita bertemu lagi di episode Mi Podcast berikutnya. Terima kasih.